Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Humam dengan NIM 240402068. Di sini saya akan mempresentasikan hasil review atau ulasan terhadap sebuah jurnal ilmiah yang membahas tentang teknologi jaringan generasi kelima atau yang dikenal dengan istilah 5G. Jurnal yang akan saya bahas berjudul Transformasi Jaringan Telekomunikasi dengan Teknologi 5G, Tantangan, Potensi, dan Implikasi. Jurnal ini ditulis oleh 5 orang penulis, yaitu Nirmawan Haidar Hari, Fauzan Prasetyo Eka Purtra, Ulfatul Hasana, Sitirin Sutatarsi, dan Rian yang semuanya berasal dari Universitas Madura. Nah, jurnal ini dipublikasikan dalam Jurnal Informasi dan Teknologi atau disingkat dengan JIDT. JIDT pada volume 5 nomor 2 tahun 2023, tepatnya di halaman 146 sampai 150. Sebagai gambaran umum, jurnal ini berfokus pada bagaimana teknologi 5G membawa perubahan besar dalam dunia telekomunikasi, mulai dari tantangan yang dihadapi dalam penerapannya, potensi atau manfaat yang ditawarkan, hingga implikasi atau dampaknya terhadap berbagai aspek kehidupan, baik dari sisi sosial, industri, maupun kebijakan pemerintah. Oke, agenda pembahasan. Nah, sebelum masuk ke pembahasan inti, izinkan saya menjelaskan terlebih dahulu struktur atau alur presentasi yang akan saya sampaikan. Presentasi ini akan terbagi menjadi 8 bagian utama. Pertama, saya akan menyampaikan identitas dan latar belakang jurnal, yaitu informasi dasar mengenai siapa penulisnya, di mana dipublikasikan, dan informasi bibliografi lainnya. Kedua, saya akan membahas latar belakang dan tujuan dari penelitian ini. Mengapa topik 5G ini penting untuk diteliti. Ketiga, saya akan menjelaskan metodologi penelitian yang digunakan oleh penulis dalam menyusun jurnal ini. Selanjutnya, pada bagian keempat, saya akan menampilkan gambaran arsitektur dan komponen-komponen teknologi 5G secara visual. Kelima dan keenam adalah bagian inti dari hasil review, yaitu tantangan-tantangan dalam implementasi 5G serta potensi dan manfaat yang ditawarkannya. Ketujuh, saya akan membahas implikasi dari penerapan 5G ini terhadap aspek sosial, industri, dan regulasi. Dan terakhir, bagian ke-8 saya akan menutup dengan kesimpulan dan rekomendasi yang diberikan oleh penulis jurnal. Baik, mari kita mulai dari pembahasan yang pertama. Identitas jurnal. Pada saat ini ditampilkan informasi lengkap mengenai identitas jurnal yang saya review. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, judul lengkap dari jurnal ini adalah Transformasi Jaringan Telekomunikasi dengan Teknologi 5G, Tantangan, Potensi, dan Implikasi yang ditulis oleh Nirwana Haidar Hari bersama 4 rekan penulis lainnya dengan afi- afiliasi institusi yaitu Universitas Madura. Jurnal ini dipublikasikan di Jurnal Informasi dan Teknologi atau JIDT yang memiliki nomor ISSN 27149730. Jurnal ini terbit pada volume 5 nomor 2 tahun 2003, berada di halaman 146 hingga 150 dan secara resmi dipublikasikan pada tanggal 9 Juli 2023. Untuk memudahkan akses dan citasi jurnal ini memiliki DOI atau Digital Object Identifier dengan nomor 10.37034 atau JIDT.V5I2.357. Selain itu, jurnal ini berlisensi Creative Commons Attribution 4.0 internasional atau bisa disingkat dengan CCBY 4.0, yang berarti jurnal ini bersifat open access dan dapat diakses, dibaca serta digunakan secara bebas oleh siapa saja dan dengan tetap mencantumkan sumber aslinya. Oke, beberapa kata kunci yang digunakan dalam jurnal ini antara lain transformasi jaringan, komunikasi, teknologi 5G, tantangan potensi, dan implikasi. Kata-kata kunci ini mencerminkan fokus utama dari pembahasan jurnal, yaitu mengulas teknologi 5G sebagai pendorong utama transformasi digital, khususnya pada sektor telekomunikasi, industri, dan layanan publik secara umum. Selanjutnya,
Oke, latar belakang dan tujuan penelitian. Sebelum kita masuk lebih jauh ke pembahasan teknologi 5G itu sendiri, ada baiknya kita memahami dulu konteks historisnya. Di slide ini tampilkan bahwa gambar menjelaskan evolusi tinggi jaringan seluler mulai dari generasi pertama atau 1G hingga generasi kelima atau 5G. Seperti yang kita lihat, 1G yang muncul sekitar tahun 1980 merupakan jaringan analog yang hanya digunakan untuk komunikasi suara. Kemudian berkembang menjadi 2G pada tahun 1990 yang sudah berbasis digital dan mulai mendukung layanan SMS selain panggilan suara. Selanjutnya ada 3G yang mulai tahun 2000-an mulai memperkenalkan layanan data mobile dan akses internet. Lalu 4G atau LTE late pada tahun 2010-an membawa peningkatan signifikan terutama untuk mendukung layanan streaming video dan kini kita berada di era 5G yang dimulai sekitar tahun 2020 dan terus berkembang hingga saat ini. Dengan keunggulan berupa kecepatan ultra tinggi, latensi yang sangat rendah, serta kemampuan menghubungkan jumlah perangkat yang sangat agresif, yang sangat masif. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini didasari oleh adanya pertumbuhan kebutuhan dan konektivitas yang kecepatannya tinggi, latensi rendah, dan kapasitas jaringan yang lebih besar. Kebutuhan-kebutuhan inilah yang mendorong terjadinya pergeseran dari teknologi 4G menuju 5G sebagai standar baru telekomunikasi secara global. Adapun tujuan dari penelitian ini sendiri adalah untuk mengulas dan menganalisis secara mendalam mengenai tiga aspek utama yaitu tantangan, potensi, serta implikasi dan penerapan teknologi 5G terhadap transformasi jaringan telekomunikasi, dunia industri, dan kebijakan regulasi yang berlaku. Metodologi penelitian. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai metodologi atau pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis dalam menyusun jurnal ini. Secara umum, penelitian ini menggunakan pendekatan studi literatur atau literatur review yang terdiri dari 4 tahapan utama. Tahapan pertama adalah studi literatur di mana penulis mengumpulkan dan mengkaji sebanyak 25 referensi ilmiah dari berbagai jurnal internasional yang berkaitan dengan teknologi 5G, arsitektur jaringan, dan keamanan jaringan. Tahap kedua adalah analisis tematik. Pada tahap ini, penulis mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul di referensi-referensi tersebut, yang kemudian dikelompokkan menjadi 3 tema besar, yaitu tantangan teknis, potensi manfaat, serta implementasi sosial dan industri dari penerapan 5G. Tahapan ketiga adalah sintesis temuan. Pada tahap ini, penulis menyusun sebuah ulasan yang komprehensif dengan menggabungkan berbagai temuan dari studi-studi sebelumnya menjadi satu narasi yang utuh dan koheren. Dan tahapan terakhir adalah perumusan rekomendasi berdasarkan hasil sintesis. Pada tahapan sebelumnya, penulis merumuskan sejumlah rekomendasi baik dari sisi kebijakan maupun arah penelitian lanjutan yang akan saya bahas lebih lanjut di bagian akhir presentasi ini. Oke, arsitektur dan komponen teknologi 5G. Sekarang mari kita lihat gambaran arsitektur teknologi 5G secara lebih visual agar lebih mudah dipahami bagaimana komponen-komponen dalam jaringan 5G saling terhubung satu sama lain. Pada diagram ini, secara garis besar arsitektur 5G dibagi menjadi 3 bagian utama. Bagian pertama di sisi kiri adalah perangkat pengguna atau user equipment yang mencakup berbagai jenis perangkat seperti smartphone, sensor IoT, atau Internet of Things, kegerakan kendaraan otonom hingga perangkat-perangkat yang digunakan dalam lingkungan industri. Bagian kedua di bagian tengah adalah radio access network atau RAN yang memprosesikan oleh komponen yang disebut dengan G-Node B atau base station. Pada bagian ini terdapat beberapa teknologi pendukung utama seperti Massive MIMO, kombinasi MF-Wave, dan sub 6 GHz serta teknologi beamforming. Semuanya perangkat pengguna yang saya sebutkan sebelumnya akan terhubung ke base station ini melalui sinyal radio. Bagian ketiga di sisi kanan adalah core network atau cloud. Pada bagian ini terdapat beberapa komponen penting yaitu UPF atau User Plan Function yang berfungsi mengelola lalu lintas data pengguna, kemudian AMF dan SMF yang berfungsi sebagai pengontrol jaringan, lalu Edge Cloud yang berkaitan dengan MEC atau Mobile EDGE, Computing dan Network, switching, dan yang terakhir adalah koneksi ke internet atau jaringan eksternal lainnya. Dengan arsitektur seperti ini dapat kita lihat bahwa 5G mengintegrasikan perangkat pengguna RAN berbasis Massive MIMO serta core network yang distribusikan dengan dukungan EDG
computing sehingga mampu memberikan layanan dengan kecepatan yang tinggi dan latensi yang sangat rendah. Teknologi kunci pendukung 5G. Setelah memahami gambaran arsitekturnya secara umum, sekarang saya akan menjelaskan lebih detail mengenai empat teknologi kunci yang menjadi pilar utama membedakan 5G secara signifikan dari generasi-generasi sebelumnya. Teknologi pertama adalah masih MIMO atau multiple input, multiple output. Teknologi ini memungkinkan pengguna ratusan antena dalam satu base station yang berfungsi untuk meningkatkan kapasitas jaringan serta efisiensi pengguna spektrum frekuensi secara signifikan dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Teknologi kedua adalah mmWave dan Birthing mmWave atau gelombang milimeter adalah jenis gelombang dengan frekuensi yang sangat tinggi yang mampu membawa data dari jumlah besar, sedangkan Birthing adalah teknik mengarah sinyal secara fokus ke arah pengguna tertentu sehingga kombinasi kedua teknologi mampu menghasilkan kecepatan dengan data ultra tinggi. Teknologi ketiga adalah network switching, yaitu kemampuan untuk membagi satu jaringan fisik menjadi beberapa jaringan virtual terpisah, di mana masing-masing jaringan virtual ini dapat dikonfigurasi sesuai dengan kebutuhan layanan tertentu. Misalnya, satu scale dapat dioptimalkan untuk layanan dengan latensi sangat rendah, sementara scale lainnya dioptimalkan untuk throughput data yang besar. Dan teknologi keempat adalah edge computing atau yang sering disebut dengan MEC, yaitu mobile edge computing. Dengan teknologi ini, pemrosesan data tidak lagi harus digunakan dari server pusat yang jauh, melainkan dapat digunakan lebih dekat dengan lokasi pengguna, sehingga mampu menekankan latensi secara gratis. Hal ini sangat penting untuk aplikasi-aplikasi yang membutuhkan respon real time. Oke, hasil review tantangan implementasi 5G. Memasuki bagian inti dari hasil review jurnal ini, pada slide ini saya akan membahas mengenai tantangan-tantangan yang dihadapi dalam implementasi teknologi 5G. Dan sekarang hasil kajian literatur yang dilakukan oleh penulis terdapat 4 tantangan utama yang diidentifikasi. Tantangan pertama adalah infrastruktur yang kompleks karena jangkauan sinyal mmWave yang relatif terbatas, dibutuhkan pembangunan menara dan small cell dalam jumlah yang sangat besar agar cakupan jaringan dapat dengan optimal. Hal ini tentu memerlukan perancangan dan investasi infrastruktur yang tidak sedikit. Tantangan kedua adalah pengolahan frekuensi atau alokasi spektrum frekuensi yang efisien menjadi hal yang sangat krusial karena jika tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan interferensi antar operator maupun antar layanan yang pada akhirnya akan menurunkan kualitas jaringan serta keseluruhan. Tantangan yang ketiga adalah keamanan jaringan atau arsitektur 5G yang lebih terbuka dan berbasis virtualisasi. Meskipun memberikan fleksibilitas yang sangat besar, di sisi lain juga meningkatkan permukaan serangan atau attack surface terhadap ancaman cyber, sehingga aspek keamanan menjadi perhatian yang sangat penting dan harus diantisipasi sejak awal. Tantangan keempat adalah biaya investasi yang tinggi. Untuk dapat mengimplementasikan 5G secara optimal diperlukan pembaruan perangkat pada core network run maupun jaringan backhaul yang tentunya memerlukan investasi modal yang sangat besar bagi para operator telekomunikasi. Oke, hasil review potensial dan manfaat 5G setelah membahas tantangan-tantangannya. Sekarang kita akan beralih ke sisi yang lebih positif, yaitu potensi dan manfaat yang ditawarkan oleh teknologi 5G dibandingkan dengan generasi-generasi sebelumnya. Pada slide ini juga ditampilkan grafik perbandingan kecepatan maksimum antara 5G late dan 4G late dan 5G sub 6 GHz dan 5G mmWave. Seperti yang dapat kita lihat pada grafik ini, jika 4G late memiliki kecepatan unduh maksimum sekitar 0,1 Gbps, maka 5G pada frekuensi sub 6 GHz dapat mencapai sekitar 1 Gbps, dan yang paling signifikan adalah 5G mmWave yang dapat mencapai hingga 10 Gbps. Ini menunjukkan peningkatan kecepatan yang sangat dramatis atau sangat drastis ya. Selain dari segi kecepatan dan kapasitas yang sangat tinggi, di mana 5G mampu mendukung kecepatan unduh hingga puluhan Gbps, serta menampung jumlah perangkat yang lebih banyak per area. 5G juga menghadirkan latensi ultra rendah melalui teknologi yang disebut dengan URLLC atau Ultra Reliable Low Latency Communication. Dengan latensi di bawah 1 milidetik, teknologi ini memungkinkan berbagai aplikasi real time seperti kendaraan otonom dan bahkan operasi bedah jarak jauh. Selanjutnya, 5G juga mendukung teknologi konektivitas masif melalui teknologi
MTC atau Massive Mission Type Communication yang memungkinkan miliaran perangkat IoT untuk terhubung secara bersamaan, sehingga sangat mendukung pengembangan seperti smart city dan smart industry. Dan yang terakhir, 5G juga berperan dalam mengakselerasi inovasi digital dengan mendorong pengembangan teknologi-teknologi seperti AI atau artificial intelligence, AR atau VR atau augmented dan virtual reality serta optimasi industri yang berbasis pada konektivitas nirkabel yang andal. Implementasi penerapan teknologi 5G. Setelah memahami tantangan dan potensi dari 5G, selanjutnya saya akan membahas mengenai implementasi atau dampak dari penerapan teknologi 5G ini. Yang dibagi menjadi 4 aspek utama, yaitu aspek sosial, industri, smart city, serta kebijakan dan regulasi. Sisi perubahan sosial, dengan adanya konektivitas yang jauh, lebih cepat, hal ini akan mengubah berbagai pola komunikasi masyarakat, mendukung pendidikan jarak jauh yang lebih efektif, serta meningkatkan kualitas layanan kesehatan digital yang dapat diakses oleh masyarakat luas. Dari sisi transformasi industri, sektor-sektor seperti manufaktur, logistik, dan pertanian secara perlahan akan beralih menuju optimasi yang berbasis pada IoT dan robotik yang seluruhnya terhubung melalui jaringan 5G. Hal ini akan meningkatkan efisiensi dan produktivitas secara signifikan. Sisi smart city dan mobilitas teknologi 5G akan mendukung perkembangan sistem transportasi pintar, kendaraan otonom, serta sistem manajemen kota yang berbasis pada data secara real time, sehingga pengelola kota dapat dilakukan dengan lebih efisien dan responsif. Dan yang terakhir, pada sisi kebijakan dan regulasi, pemerintah perlu melakukan penyesuaian terhadap regulasi spektrum frekuensi, menetapkan standar keamanan data yang lebih ketat, serta menata kembali tata kelola infrastruktur digital secara keseluruhan, agar penerapan 5G dapat berjalan dengan optimal dan aman bagi seluruh pemangku kepentingan. Oke, kesimpulan dan rekomendasi. Sebagai bagian penutup dari hasil review ini, saya akan menyampaikan kesimpulan dan rekomendasi yang disampaikan oleh penulis jurnal. Dari sisi kesimpulan, terdapat 3 poin utama. Pertama, teknologi 5G telah menjadi fokus utama dalam transformasi jaringan telekomunikasi karena menawarkan kecepatan, kapasitas, serta latensi yang jauh lebih baik dibandingkan generasi-generasi sebelumnya. Kedua, meskipun demikian, penerapan 5G juga memiliki tantangan yang signifikan, terutama pada aspek infrastruktur, pengelolaan frekuensi, dan keamanan jaringan. Seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, ketiga implementasi dari penerapan 5G ini cukup mencakup perubahan sosial, transformasi industri, serta kebutuhan dan penyesuaian kebijakan regulasi yang bersifat strategis. Berdasarkan hasil kesimpulan tersebut, penulis memberikan 3 rekomendasi utama. Pertama, diperlukannya penelitian lanjutan, khususnya mengenai aspek keamanan dan efisiensi jaringan 5G pada skala industri yang mengingat hal ini masih menjadi salah satu tantangan utama. Kedua, diperlukan kerjasama yang erat antara berbagai perangkat pemangku kepentingan, yaitu pemerintah, operator telekomunikasi, serta kalangan akademis untuk mengakselerasi proses adopsi teknologi 5G secara lebih luas. Dan ketiga, regulasi terhadap spektrum frekuensi serta standar keamanan perlu terus disesuaikan secara berkelanjutan seiring dengan perkembangan teknologi yang terjadi. Oke, lampiran informasi jurnal sumber. Sebagai bagian lampiran pada slide ini saya akan tampilkan berbagai informasi lengkap mengenai sumber-sumber yang saya review beserta abstrak lengkapnya. Seperti yang dapat dilihat di jurnal ini adalah transformasi jaringan teknologi telekomunikasi dengan teknologi 5G, tantangan, potensi, dan implikasi, ditulis oleh Haidar Hari, Eka Putra, Hasana, Sutarsi, dan Rian, dipublikasikan oleh tahun 2003 di Jurnal Informasi dan Teknologi volume 5 nomor 2 halaman 146 sampai 150. Oke, kita lanjut. Slide. Lampiran daftar referensi utama ada di sini jelas semua. Oke. Penutup. Ya, demikian presentasi mengenai review jurnal informasi jaringan teknologi dan dengan teknologi 5G, tantangan, potensi, dan implikasi yang dapat saya sampaikan secara garis besar. Jurnal ini membahas gambaran yang cukup
komprehensif mengenai bagaimana teknologi 5G berperan dalam mentransformasikan dunia telekomunikasi. Mulai dari tantangan yang harus dihadapi, potensi besar yang dapat dimanfaatkan, hingga implementasi terhadap kehidupan sosial industri dan kebijakan regulasi ke depannya. Saya ucapkan terima kasih